Halo Moms and Dads yang berbahagia, yang merdeka, dan yang siap membangun generasi. Welcome to the Leo's Family Channel, alias Home. Perkenalkan, nama saya Albert. Nama panjang saya Albert Leo. Cukup pendek untuk menjadi nama panjang ya, karena hanya 2 kata. Anyway, saya adalah seorang guru TK atau kindergarten dari sekolah semi homeschooling, atau biasa dikatakan juga di tempat kami komunitas homeschool. Jadi di mana di tempat tersebut adalah para orang tua yang siap untuk menghomeschool anaknya dan berkumpul di situ menjadi sebuah lembaga. Dan saya sudah bekerja di sekolah tersebut selama 10 tahun. Anyway, channel alias Home ini adalah channel keluarga kecil kami yang terdiri dari saya dan istri saya. Konten yang ada di channel keluarga kami ini berisikan tentang kegiatan-kegiatan family atau keluarga. Salah duanya adalah memasak dan mendidik anak. Kenapa dua ini? Karena istri saya ahli memasak dengan bahan-bahan yang minim seperti di video-video sebelumnya. Dan kalau saya bukan ahli, tapi saya saya semangat untuk membahas soal pendidikan karakter terhadap anak. Mungkin bagi subscribers dan likers yang mengikuti channel kami ini karena konten istri saya ya, memasak. Tapi nggak usah khawatir, karena setelah ini istri saya tetap masih akan mengupload beberapa video-video masak. So, tunggu aja ya. Oke, jadi saya ingin mengajak moms and dads untuk membahas soal pendidikan anak dari sisi pembangunan karakternya. Saya tidak akan mengajak moms and dads untuk membahas dari sisi akademik, jadi jangan meminta saya untuk membahas soal matematika, biologi, geografi, dan lain-lain. Seandainya mungkin saya membahas soal akademik, mungkin itu dari sisi bagaimana cara membuat anak dapat memahami dengan mudah atau menerima pelajaran dengan mudah. So, jika moms and dads tertarik dengan konten kami ini, boleh silakan klik tombol subscribe dan like di bawah video ini agar moms and dads bisa terus update dengan video-video yang akan saya upload mengenai pendidikan anak dari sisi karakter. Oke, di video pertama saya kali ini, saya akan membahas atau mengangkat tema mengenai anak yang suka nangis. Of course, tentu ya, anak-anak namanya masih kecil pasti suka menangis. Tapi, apakah anak menangis itu harus diberhentikan? Atau mungkin dibiarkan? Itu masih menjadi beberapa pertanyaan para orang tua. Karena ada beberapa yang bilang bahwa nangis harus diberhentiin, karena itu tidak bagus. Apalagi kalau nangisnya sampai teriak-teriak. Ada yang orang tua di sekolah kami khawatir menimbulkan penyakit-penyakit fisik lainnya mungkin. Ada juga yang mengatakan bahwa menangis it's okay. Ya, itu wajar untuk anak kecil. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pasti menangis. Jadi tidak perlu diberhentikan, biarkan dia secara natural merasakan apa yang dia sedang rasakan ini ya. Jadi tidak boleh dilarang. Banyak statement yang mengatakan seperti itu. Karena melarang nangis ya, itu artinya kita menahan dia untuk explore emosi. Ya, untuk dia mengerti, oh, ini rasanya sedih ya, makanya saya menangis. Atau kita menahan dia untuk mengerti bagaimana caranya berempati. Oh, saya kasihan makanya saya nangis. Jadi kita tahan-tahan. Kita menahan dia untuk mengekspresikan kesedihannya dia. Apakah itu betul? Ada juga statement lain, statement publik lain yang mengatakan bahwa nangis itu wajar, itu anak kecil. Seperti yang saya sudah katakan tadi ya. Nangis itu wajar, itu anak kecil. Anak kecil kalau minta sesuatu, kalau nggak dikasih, dia pasti nangis. Wajar. Masalahnya wajar di sini dapat diartikan dua. Wajar berarti karena dia wajar jadi dibiarkan saja, atau wajar dalam artian ya wajar dia anak kecil, tapi itu tetap harus dikontrol, tetap harus dididik supaya dia tidak berbuat atau bersikap demikian secara terus-menerus.
seperti itu. Itu masih menjadi pertanyaan. Dan apakah statement kedua itu juga betul? Statement-statement seperti itu adalah statement yang betul dan salah. Kenapa betul dan salah? Karena satu yang jadi prinsip dalam saya untuk mendidik anak, yaitu anak tidak bisa dipatokkan menjadi satu definisi, menjadi satu kesatuan. Oh, kalau anak sudah pasti begitu. Anak tidak bisa dideskripsikan menjadi satu deskripsi, karena setiap anak berbeda-beda. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan sifat yang berbeda-beda, even dari kecil. Dari kecil sudah memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa bilang anak A didisiplin seperti ini, maka itu akan berhasil untuk anak B. Anak B dilarang-larang melakukan ini, maka itu akan berdampak baik juga jika dilakukan terhadap anak C. Belum tentu. Jadi setiap anak tidak bisa diberikan suatu statement yang paten. Karena anak-anak berbeda sekali lagi ya. Jadi kita harus melakukan yang namanya observasi. Kita harus mengenal anak-anak lebih dalam lagi. Begitu, baru kita bisa mengetahui apakah statement itu betul atau salah. Dan bukan cuma sekedar melihat, mengobservasi karakter anak tersebut, tapi juga mengobservasi kondisi, situasi yang sedang terjadi pada saat anak bersikap demikian. Apa situasinya? Apa yang terjadi? Kita harus mencari tahu. Kenapa dia menangis? Apa yang dia minta? Apakah dia sedih? Atau dia marah? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Jadi kita tidak bisa bilang kalau kita melarang dia menangis, artinya kita membuat dia menahan untuk mengerti rasa kesedihan. Namun saat kita mengetahui kondisinya dia, kenapa dia menangis, kita baru tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Statement-statement publik yang demikian memberitahukan kita atau menyatakan kepada kita bahwa itulah dampak-dampak ketika kita melarang anak untuk menangis. Sekarang saya ingin memberitahukan fakta yang lain. Apa dampaknya kalau kita tidak melarang mereka menangis? Atau apa dampaknya ketika kita tidak melarang mereka berteriak atau menangis ketika kita tidak memberikan apa yang dia minta? Dampaknya adalah ketika dia meminta sesuatu, dia menangis, dia akan terbiasa untuk selalu menangis ketika ingin meminta sesuatu. Dan itu akan terus berlanjut dan berkembang sampai dia beranjak dewasa. Mungkin dengan bentuk yang berbeda, tidak menangis, tapi dengan bentuk yang lain. Dan juga kalau kita tidak larang, dia akan terbiasa untuk marah ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai yang dia inginkan. Padahal mungkin dia tidak terima karena dia tidak menerima apa yang dia mau itu, karena mungkin ada perjanjian antara orang tua dengan dia, atau karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dia bisa menerimanya. Tapi dia tidak mau tahu. Pokoknya dia akan menangis dan berteriak ketika dia tidak bisa mendapatkannya. Itu dampak kalau kita tidak melarang dia untuk menangis. Jadi dilarang dan tidak dilarang, dua-duanya akan berdampak buruk. Jadi yang mana yang harus dilakukan? Dalam situasi atau kondisi tertentu harus diberhentikan. Why? Kenapa? Karena jika anak menangis dan kita berhentikan, dia akan tahu, dia akan belajar untuk mengerti situasi dan kondisi yang dia sedang hadapi. Oke, dari tadi kita membicarakan soal anak menangis itu artinya range umur yang sedang kita bahas kali ini adalah dari sekitar umur 2, 3, sampai mungkin 5 tahun ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah hal tersebut perlu diajarkan dalam range umur sedemikian? Atau bisakah itu diajarkan? Saya akan memberitahu bahwa hal tersebut perlu dan bisa diajarkan kepada anak umur 2-5 tahun. Kita bisa ajarkan mereka untuk mengerti bahwa kondisi ini, kondisi atau situasi yang dia sedang hadapi, membuat dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan tentu caranya simple sekali ya. Kita hanya perlu mentranslate, kita hanya perlu mengconvert. Itu langkah pertama ya.
kita mengkonvert bahasa kita menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh anak. Bahasanya anak-anak mungkin bisa diajarkan dengan, oke, kemarin Papa sudah belikan kamu mainan. Jadi kali ini Papa tidak bisa belikan kamu mainan lagi. Karena kemarin sudah dibelikan. Jadi nanti kalau kamu nurut sama Papa atau bagus di sekolah, ya berdoa saja, mungkin Tuhan akan memberikan hadiah lebih kepada kamu. Mungkin bisa dengan cara demikian. Kita harus mentranslate dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti kepada anak-anak. Itu pertama. Lalu kedua, bagaimana kalau dia tidak mau mengerti? Oleh karena itu, kita perlu menerapkan yang namanya pendisiplinan. Ya, atau mungkin kita bisa ajarkan konsep konsekuensi. Karena ketika kita berusaha untuk menjelaskan dan kita berusaha terus mentranslate bahasa kita dengan bahasa yang lebih dimengerti, maka ketika dia tetap tidak ingin mengerti, itu artinya sudah ada ketidaktaatan yang mulai terekspresikan dari dalam dirinya. Seperti itu, karena dia terbiasa untuk menangis ketika dia minta sesuatu, dan ketika dia tidak mendapatkannya, dia berteriak. Itu artinya dia tidak peduli. Dia tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengar atau mengerti situasi yang dia sedang hadapi. Pokoknya dia mau apa yang dia minta itu ada. Oleh karena itu kita harus membuka telinganya. Kita harus membantu dia untuk dapat mengerti situasi dengan cara memberikan pengertian. Kalau dia tidak mau mengerti, artinya sudah ada ketidaktaatan. Kalau tidak ada ketidaktaatan, artinya perlu ada yang namanya konsekuensi atau disiplin, pendisiplinan. Dan pendisiplinan seperti apa yang bisa dilakukan terhadap anak umur 0-5 tahun akan saya bahas lagi di video selanjutnya. Oke, demikian saja video saya kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Moms and Dads, atau mungkin kritikan, atau mungkin komen, saran, dan sebagainya, boleh silakan ketik di kolom komen di bawah video ini. Dan juga jika Moms and Dads tertarik, boleh silakan klik tombol subscribe dan juga like di bawah video ini juga, agar Moms and Dads bisa terus update terhadap video-video mengenai pendidikan anak dari segi karakter. Kalau Moms and Dads mengetahui atau merasa ada rekan atau teman atau sahabat kesayangan Moms and Dads yang sedang mengalami hal yang serupa, yang setema dengan apa yang kita bahas hari ini, boleh silakan share video ini kepada teman-teman kesayangan Moms and Dads. Akhir kata dari saya, mari kita bangun bersama generasi baru yang berkarakter melalui pendidikan terhadap anak-anak kita. Salam sejahtera bagi Moms and Dads, and God bless you.